dulu di sini ya. Nggak apa-apa, nanti dikondisikan aja ya, semoga nanti lancar. Berarti nanti materinya ini dari saya. Oke, enggak apa-apa. Silakan semoga lancar. Terima kasih Mbak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bisa berjalan dengan keadaan lancar. Di sini saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga isi materi, yang keempat tanya jawab, kelima refleksi, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara acara yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ifaniati SPD, CGP Angkatan 7 TKIT Insan Harapan Kabupaten Klaten. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Usrini yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini. Di sini perkenankan saya ingin menyampaikan sedikit praktik baik tentang budaya positif. Yang akan kita bahas terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita belajar tentang pembelajaran paradigma baru. Monggo bisa dibantu dibacakan. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Jadi di sini tentang paradigma baru. Sesuatu yang kita lakukan selama ini, bagaimana teman-teman pembelajaran yang sudah kita lakukan? Apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan minat anak? Apakah hanya semua dari guru? Ayo teman-teman, sekarang kita mewarnai dulu ya. Ayo sini sekarang di sini mewarnai daun itu warnanya hijau ya teman-teman. Seperti itu tidak teman-teman? Oh tidak. Sekarang bagaimana? Sekarang kita hanya menyediakan bahan
anak mengilustrasikan sendiri gitu aja. Oke, terima kasih. Jadi sudah berubah ya. Sesuatu yang dulunya kita lakukan sesuai dengan kontrol guru. Apapun itu dari guru. Kalau sekarang kita mulai berusaha merubah semua itu, jadi semua sesuai dengan minat anak. Kita sebagai fasilitator. Oke? Next. Yuk, sekarang kita mau bermain teman-teman. Saya mohon berpasangan dua-dua hadap-hadapan ya. Senyum dulu ya teman-teman. Mana senyummu? Mana? Senyum ya, oke? Yuk. Dalam permainan ini, salah satu menggenggam tangannya. Salah satu dibuka saja. Nah, teman depannya itu, Mbak, ayo silakan dibuka tanganmu, nanti aku kasih uang 100 juta. Pokoknya dengan rayuan apapun itu, monggo silakan. Nanti jenengan monggo mau merayu bagaimana, nanti jenengan tak beliin bakso, nanti tak beliin apa, monggo. Pokoknya sesuai masing-masing, oke? Berusaha supaya kepalanya dibuka, oke? Supaya jadi jenengan merayu supaya kepala tangannya pasangan merayu dengan rayuan dan berusaha dibuka. Seperti itu, oke? Pokoknya berusaha sekuat mungkin dengan rayuan dengan sampai dibuka ya teman-teman ya, oke? Siap? Tapi harus dengan rayuan juga. Tidak hanya langsung. Oke? Ya, siap. Harus mempunyai tujuan masing-masing. 1, 2, 3. Kemudian apa yang misalnya Usreni tadi merayu atau pelajar yang merayu, tujuannya apa tadi? Oke, silakan. Rayuannya tadi kan pertama mau saya jajakan ojek, nggak mau. Tilap nggak mau. Kemudian yang kedua karena ini tuh senengnya film drakor ya, terus ayo engkau tak ajak nonton film drakor, lama-lama mau. Gitu. Terus apa? Terima kasih. Tadi yang belum berhasil, Bu Umi ya. Ini tadi Mbak Titi tak suruh ngelepasin genggamannya nggak mau karena cuma mau dikasih permen katanya kurang tertarik itu. Terima kasih. Teman-teman tadi ada permainannya. Jadi berusaha membuka kepala teman kita dengan apa yang kita inginkan. Ayolah, nanti tak beliin bakso, nanti tak beliin. Itu ada tujuannya ya teman-teman ya. Nah, pembelajaran dari permainan ini, apa yang bisa teman-teman ambil? Dari permainan ini kita jadi mengetahui minat seseorang itu apa. Jadi keinginannya atau mungkin yang disenangi itu apa, kayak gitu. Terima kasih. Jadi kita bisa mengetahui apa ya yang teman kita inginkan itu supaya dia bisa melepaskan. Itu artinya kita bisa mengontrol teman kita. Setuju? Tapi apakah tadi semuanya berhasil?
Tidak. Berarti ada yang masih belum bisa mengontrol teman kita. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Next. Nah, di sini tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini, sebelum ada kurikulum merdeka, kita selalu mengontrol murid ya teman-teman ya. Jadi, ayo teman-teman sekarang kita ke sini. Sekarang kita mau lihat. Oh, jadi semua tidak dari anak. Bu, sekarang kita mau belajar tentang buah mangga, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu ya. Kalau sekarang, alhamdulillah kita sudah merubah paradigma itu. Setuju teman-teman? Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadi yang sudah teman-teman bilang ke temannya, nanti aku beliin bakso, nanti aku belikan bakso, itu kan namanya penguatan positif ya. Tujuannya baik tidak? Baik kan? Nah itu kita berpikir semua itu akan dapat menguatkan karakter, tapi ternyata itu tidak benar. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau ada anak yang sering lari di kelas, apa yang kita katakan? Duduk sini. Atau kok kamu banget ya? Ya ampun, kok yang nakal banget. Apakah seperti itu? Tidak. Sesuatu label yang negatif untuk anak, selama ini kita tahu itu adalah label yang tidak baik. Jadi kata-kata yang seperti itu sekarang kita minimalkan ya teman-teman, karena itu nanti akan membentuk karakter anak. Yang selanjutnya tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa kalau di sekolah siapa? Bu guru. Jadi bu guru itu punya hak untuk memaksa anak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak ya. Jadi seharusnya yang pembelajaran berpusat pada guru itu seharusnya berpusat kepada anak. Sekarang kita merubah mindset kita perlahan ya teman-teman. Saya pribadi juga masih belajar. Oke, next. Nah, ini contoh dari stimulus respon yang akan kita rubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya kita tahu dulu tentang teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya anak dia tiba-tiba mau naik ke atas, mengambil kursi, nah kita biasanya langsung bilang gini, "Mas, saya nggak turun, kok ya naik-naik." Bisa seperti itu ya teman-teman. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, mencari tahu dulu. "Mas, kamu tuh mau ngapain?" Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, apapun yang kita lakukan itu adalah kontrol dari saya. Tidak bisa langsung jenengan maksa, "Ayo, lakukan ini." Tidak bisa ya, itu hanya kontrol dari diri. Anak mengikuti kita, sebenarnya di batinnya itu dia tidak mau. Tapi karena nanti ada tujuannya, akhirnya dia mau. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita dulu yakin, "Oh, aku bisa mengontrol anak kok." Seperti itu. Tapi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Tapi yang saya tanyakan, apa itu disiplin yang selama ini kita tahu? Monggo, ada yang mau menyampaikan? Ustri.
peraturan apa yang ada pada sekolah itu. Disiplin adalah mentaati peraturan. Teman-teman setuju tidak? Halo? Kok suaranya nggak ada ya? Halo? Setuju tidak teman-teman? Setuju. Jadi disiplin adalah peraturan. Selama ini disiplin itu peraturan. Ayo kita harus taat sama peraturan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik disiplin. Oke, next. Nah, disiplin positif yang tadi awalnya memiliki kata disiplin dan positif. Untuk arti kata disiplin di sini adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dia disiplin itu berasal dari hati, tidak berasal dari bu guru. Oke? Kemudian cara penerapan disiplin ini bertujuan untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran agar anak itu sadar. Jadi memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan. Biasanya kita, ayo teman-teman kesini dulu nanti tak kasih bintang. Itu imbalan bukan teman-teman? Imbalan bukan hanya uang, tapi bintang juga ya teman-teman. Nah jadi kita perlahan menumbuhkan rasa disiplin pada anak. Tidak hanya untuk mendapatkan bintang, tapi membentuk dia supaya jadi anak yang mempunyai disiplin diri. Untuk nilai-nilai kebajikan tadi, nilai yang diyakini dari disiplin tadi kan anak-anak mempunyai tujuan yang mulia dari disiplin tadi. Jadi anak punya, oh aku tuh harus tertib gini loh. Kalau misalnya mau cuci tangan itu harus baris yang rapi menunggu giliran, supaya aku berlatih jadi anak yang antri, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai yang disepakati bersama, tapi nilai kebajikan ini lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi itu ada kesepakatan yang lepas dari bangsa, agama, dan latar belakang. Contohnya untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja teman-teman? Yang pertama? Yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Kreatif. Yang keempat? Inovatif. Yang kelima? Bernalar kritis. Yang keenam? Berkebinekaan global. Itu contoh untuk nilai-nilai yang diyakini tentang profil pelajar Pancasila yang selama ini kita tuju dari adanya pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian contoh selanjutnya yaitu keterampilan hidup. Jadi ada nilai yang diyakini oleh anak, nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak. Yang pertama, dapat dipercaya. Dengan anak kita latih berkata jujur, nanti insya Allah akan menjadi anak yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, dengan lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif, mendengarkan dengan baik, tidak lari-larian saat guru menjelaskan, seperti itu. Kemudian tidak merendahkan orang lain, itu nanti kita latih di kelas. Tidak, misalnya teman kita ada yang buruk bagian apa, terus nanti dikata-katain sama temannya, oh kamu seperti itu, nah kita arahkan, gitu ya teman-teman. Selanjutnya dengan memberikan yang terbaik dari diri, apapun yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk teman kita, untuk anak kita lakukan, seperti itu ya. Next. Yang selanjutnya yang kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Bisa minta tolong dibacakan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu
apa yang kita ingin raih dari apa yang kita lakukan. Misalnya kita bekerja, tujuan kita apa? Mencari uang, berarti ada tujuannya, kebutuhan dasarnya. Oke. Next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu kita bagaimana dapat bertahan hidup? Ya dengan ini, dengan makan, adanya tempat tinggal, kemudian dengan berpakaian, seperti itu. Yang selanjutnya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, misalnya anak selalu ingin disayangi. Misalnya dia di rumah, orang tuanya sangat sibuk, apa yang dilakukan di sekolah? Dia nempel-nempel ustadzahnya. Ya nyari perhatian oleh ustadzahnya karena dia kurang rasa sayang, rasa disayangnya di rumah. Orang tuanya sibuk bekerja. Kemudian penguasaan ini. Jadi di sini anak itu pengen dianggap. Biasanya kan ada anak yang misalnya bu guru lagi dia langsung. Jadi pengen dianggap, pengen diperhatikan, dilihat sama temennya. Istilahnya cari perhatian ya. Untuk yang selanjutnya kebebasan. Nah, anak di sini ingin bebas, tidak ingin dikekang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang masih sering di kelas terus seperti itu, jadi kita berusaha untuk memberikan kebebasan pada anak. Teman-teman mau belajar di kelas atau di luar kelas atau mungkin di aula seperti itu ya. Jadi kita merubah sedikit demi sedikit. Yang terakhir yaitu kesenangan. Apa kesenangan anak-anak PAUD? Bermain. Ya, jadi belajar dengan bermain supaya anak-anak tetap senang, tapi anak juga dapat belajar juga. Misalnya belajar tentang angka. Jadi belajar angka itu nanti sambil lari ngambil angka seperti itu kan bisa. Jadi tidak harus menebalkan tulisan seperti itu ya. Next. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan apa? Dorongan apa yang ada di masing-masing orang itu? Motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik yang terdiri dari, saya minta tolong tidak? Motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, terima kasih. Ya, jadi motivasi ekstrinsik ini itu motivasi yang datangnya dari dalam atau dari luar, teman-teman? Dari luar ya. Tadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti apa ya? Ada yang dapat memberikan contoh? Halo? Contohnya seperti ini. Yuk, sekarang kita makan teman-teman. Nanti kalau tidak makan keluar kelas ya. Begitu tidak? Tidak, alhamdulillah. Ya, itu namanya ya langsung anak makan. Padahal dia makan itu biar tidak keluar kelas. Itu adalah berupa hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti tadi teman-teman. Seperti apa tadi? Bintang tadi. Jadi anak mau baris nanti dapat bintang dari ustazah seperti itu ya. Itu namanya imbalan. Yang selanjutnya motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari mana? Dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi semangatnya itu dari dalam, tidak dari bintang, tidak dari hukuman yang tadi nanti suruh keluar kelas, tidak seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oke, next. Ya, sekarang kita belajar tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ingin minta pendapatnya. Yang belum siapa tadi?
Terus Titin, tentang hukuman, apa itu arti hukuman? Hukuman adalah apa yang diterima setelah ia melakukan sesuatu yang salah atau kesalahan. Oke, terima kasih. Hukuman apa yang diterima setelah ia melakukan kesalahannya. Oke. Kemudian kalau konsekuensi itu apa ya? Monggo. Konsekuensi adalah sebab akibat. Jadi misal kita melakukan sesuatu ya konsekuensinya ini, akibatnya ini, seperti itu. Berarti ini arahnya ke akibat. Berarti masih agak sama dengan hukuman ya. Ayo. Oke, Bu Titi. Konsekuensinya itu si anak atau santri yang tadinya melakukan kesalahan dapat mengerti apa kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi anak dapat konsekuensi, tapi dia juga bisa memperbaiki gitu ya. Oke, setuju. Restitusi, nanti kita bareng-bareng ya teman-teman. Restitusi itu arahnya ke memperbaiki. Oke, next. Nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Yuk, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih itu hukuman? Hukuman itu sifatnya satu arah. Kemudian hukuman tidak terencana atau tiba-tiba sifatnya ya. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, kamu kalau tidak makan kamu keluar kelas. Apakah murid tahu sebelumnya? Tidak. Jadi tidak ada pemberitahuan dahulu. Nanti kalau misalnya kamu keluar kelas, tidak ada. Langsung. Jadi itu satu arah, cukup dari guru saja ya. Kemudian untuk konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati. Ada kesepakatan. Kita buat kesepakatan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum masuk kelas, apa yang akan teman-teman lakukan? Misalnya nanti berarti aku di luar kelas. Oke, apalagi kita buat kesepakatan jadi anak-anak tahu. Setelah anak-anak itu berbuat melanggar dari kesepakatan itu, nanti dia sudah merasa, oh aku tadi itu salah, jadi aku harus begini, seperti itu ya. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi guru tetap mengawasi murid. Yang selanjutnya kita tentang restitusi. Mungkin ini baru ya teman-teman ya. Apakah sebelumnya sudah ada yang tahu? Sudah? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita membuat anak supaya anak itu awalnya menyadari kesalahan, kemudian dia berusaha untuk memperbaikinya. Oke? Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita ngobrol bersama murid, solusinya apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu ya. Jadi yang terbaik adalah restitusi, bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa teman-teman? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. 5 posisi kontrol guru ini maksudnya posisi kita itu di bagian yang mana ya? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Bagus tidak? Tidak.
Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Tidak semua. Apakah kita sebagai manajer di posisi itu? Oke, siap. Next. Penjelasannya. Nah, contohnya ini. Sebagai penghukum. Penghukum itu yang tadi. Ayo keluar kelas segera. Kamu tidak soleh hari ini. Nah, itu namanya sebagai penghukum. Insya Allah di sini tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada. Kamu selalu saja salah. Itu namanya penghukum. Kalimat-kalimat yang langsung kita berikan kepada anak pada saat itu. Anak tidak tahu, tidak ada kesepakatan dengan anak. Yang selanjutnya tentang yang tadi, pembuat merasa bersalah. Ya ampun, kamu ini udah berapa kali dikasih tahu Ustazah kok ya susah banget. Nah seperti itu ya. Jadi anak langsung merasa bersalah. Ya Allah, kok gini banget ya, kok aku bikin Ustazahku begini. Itu namanya kita sudah mengeluarkan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Next. Sebagai teman, posisi kontrol kita. Ayo, bantulah demi ibu ya. Yuk kamu soleh yuk. Biar nanti ibu sayang sama kamu yuk. Nah, itu namanya sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kok ya ampun. Jadi kita tetap memantau anak dengan mengucapkan kata-kata apa sih yang sudah kamu lakukan? Ya. Next. Manager. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada apa di kata-kata ini teman-teman? Anak berusaha? Anak berusaha untuk memperbaiki. Jadi yang bagus itu yang mana ya? Apakah yang penghukum? Apakah yang pembuat merasa bersalah? Manager, oke. Next. Nah, dalam menciptakan sebuah lingkungan yang bagus, yang positif untuk anak, itu di awal sebaiknya kita buat apa ya? Apa keyakinan kelas atau peraturan kelas? Monggo, Mas Nuri. Peraturan kelas. Terima kasih. Peraturan kelas setuju teman-teman? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan. Kenapa kok keyakinan kelas? Ada yang mau memberikan alasannya? Monggo saja. Keyakinan kelas itu misalnya kita itu yakin kalau kelas kita itu kondusif dan kita itu berusaha agar menciptakan situasi yang kondusif di kelas. Terima kasih. Jadi ada yang berpendapat peraturan kelas, ada yang berpendapat keyakinan kelas. Jadi kalau kita ingin anak-anak itu disiplin dari diri, berawal dengan dibuatnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh teman-teman? Nah, kita buat keyakinan kelas dulu. Misalnya kita masih tahun ajaran baru teman-teman. Nanti kita ngumpul dengan anak-anak. Yuk teman-teman kita buat kesepakatan ya. Kalau untuk anak-anak keyakinan kelas itu nanti kesulitan untuk menggambarkannya. Kita buat kesepakatan. Apa ya yang akan kita sepakati? Misalnya saat mencuci tangan teman-teman harus antri. Nah ditulis antri saat cuci tangan. Boleh ditulis di kertas oleh ustazahnya kalau anak-anak kan belum bisa. Oke, apalagi teman-teman? Seperti itu. Nanti kita minta pendapat teman-teman. Kemudian sudah kita tulis, kan itu banyak nanti itu anak-anak itu biasanya banyak menyampaikannya. Nanti kita ringkas, tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak, anak-anak akan sulit mengingatnya. Nanti kalau sudah kita bacakan. Oke, kita punya kesepakatan ini. Misalnya tadi satu antri, yang kedua apa ya?
Apa ya teman-teman? Bergantian. Terus yang ketiga, berbagi saat punya makanan. Terus apa lagi? Yang keempat, minta maaf ketika berbuat salah, seperti itu. Nah, misalnya ada 4. Kemudian sudah kita bacakan, anak-anak sudah paham? Oke, sepakat teman-teman? Sepakat. Nah, nanti setelah sepakat, ini Bu Guru tulis di sini, Bu Guru tempel ya. Teman-teman diingat besok lagi harus melakukan kesepakatan sesuai kesepakatan kita bersama. Begitu ya teman-teman ya. Sudah paham untuk pembentukannya? Next. Nah, di sini ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah tentang cara anak agar memperbaiki kesalahannya. Tidak langsung, ayo nanti kamu langsung kalau misalnya salah kamu langsung minta maaf. Tidak langsung seperti itu. Jadi ada tahapannya. Tahapannya di sini namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi tujuan kita agar anak itu mandiri dan tanggung jawab. Jadi dia, oh aku harus seperti ini, ada tanggung jawab dalam hatinya. Tidak hanya dengan kata-kata bu guru. Kata bu guru itu seperti ini, aku harus baris yang rapi. Tidak seperti itu. Jadi kita berusaha menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih semangat teman-teman? Kok lemes ya? Mana semangat Bu? Ini semangat Bu. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya dalam menstabilkan identitas. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, anak berbuat salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Setuju tidak? Setuju. Jadi anak salah itu tidak langsung dijudge. Kita, oh ternyata dia melakukan ini itu ada tujuannya seperti ini. Jadi ada pembelajaran dari situ ya. Kata-katanya adalah, mohon dibacakan. Pertama, berbuat salah itu wajar. Kedua, kamu berhak merasa begitu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika anak kita lihat melakukan pelanggaran yang seperti tadi, misalnya saat antri tapi dia tidak mau antri, dia malah desak ke temannya, minta duluan. Nah nanti setelah itu kita pendekatan, kita dekati anak, kita ucapkan, contohnya kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar loh teman-teman, Mbak, berbuat salah itu wajar. Nah nanti kita lanjutkan. Ibu di sini tidak untuk mencari tahu siapa sih yang salah, tapi kita berusaha untuk mencari solusinya. Kita harus bagaimana ya, seperti itu. Next. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, jadi anak kalau berbuat salah itu pasti dia mempunyai alasan, mempunyai tujuan. Tidak dia langsung melakukan tiba-tiba berbuat pelanggaran, itu tidak mungkin. Pasti dia mempunyai alasan. Misalnya saja kalau anak-anak yang SMP itu dia terlambat pasti punya alasan ya. Tidak mungkin dia terlambat terus tidak ada alasan dibalik semua itu. Misalnya seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini alasannya masih pasti anak memiliki alasan dibalik apa yang dilakukan. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan tadi ada apa saja teman-teman? Maka yang tadi itu bertahan hidup. Kemudian apa lagi tadi? Kebebasan, kasih sayang, penguasaan ya. Terus yang terakhir tadi bermain tadi apa? Kesenangan. Nah pasti anak punya tujuan dari itu. Orang aku mau main kok aku suruh masuk kelas, itu berarti kan dia punya tujuan ya. Nah
Nah, di sini nanti kita dekati anak, kita lanjutkan. Tadi kan wajar kamu berbuat seperti itu, Mbak. Bu guru juga sudah pernah kok berbuat salah. Nah, awalnya tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya dengan validasi tindakan yang salah itu kita lanjutkan. Kamu kenapa kok tadi dorong-dorong temennya pas saat baris mau cuci tangan? Ayo, kenapa, coba dijelasin. Kita tanya baik-baik. Itu namanya langkah validasi. Jadi kita mencari tahu alasannya, tidak langsung kita marahi. Oke? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tujuan kita yang terakhir adalah memberikan kesadaran pada anak agar tumbuh motivasi dari hati. Jadi semua kita berusaha supaya anak dapat disiplin, dapat jadi anak yang baik itu dari hati, bukan dari bu guru. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, nah kita tadi sudah membuat kesepakatan kan? Yuk, kesepakatan apa yang tadi? Yang kemarin sudah kita sepakati. Misalnya menunggu giliran saat mencuci tangan, antri. Kemudian jika punya makanan tadi berbagi. Jadi kita tanyakan kepada anak. Nah, ini ada sebuah kasus teman-teman. Jadi kasusnya itu pada saat kegiatan menggambar di kelas, ada seorang anak bernama Mbak Saspa ingin meminjam pensil milik Mbak Hilda. Namun Mbak Hilda tidak mau meminjamkannya. Akhirnya karena kesal, Mbak Saspa memukul Mbak Hilda. Itu benar atau tidak? Benar atau tidak ya? Dan lalu apa yang harus kita lakukan? Saya minta pendapatnya. Apa yang harus kita lakukan dari kasus ini? Monggo. Jadi yang pertama dilakukan yaitu pertama kamu melakukan kesalahan itu wajar nak, kayak gitu. Jadi kemudian terus menanyai alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu. Setelah kita tahu alasannya Mbak Saswa ternyata ingin meminjam pensil tapi tidak dibolehkan. Nah itu terus kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Gimana keyakinan kelas tadi, kesepakatan kita bersama itu seperti apa. Jadi timbul dari diri anak itu mengetahui kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Dan tanpa anak itu merasa dihakimi seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi udah ada penerapan segitiga restitusinya ya. Itu tadi mulai dari menstabilkan identitas anak. Caranya tadi dengan mengatakan wajar kalau kamu berbuat seperti itu. Yang kedua dengan menanyakan alasannya. Kenapa kok kamu tadi mukul Mbak Hilda? Itu soleh atau tidak? Kan pasti itu ada alasannya di balik semua itu. Berarti nanti dia menjawab, karena tadi Mbak Hilda tidak mau pinjemin pensil kok, seperti itu kan. Itu namanya alasannya, validasi tindakan yang salah. Jadi kita berusaha mendekati anak. Kemudian yang selanjutnya kita menguatkan keyakinan, kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi. Kalau misalnya anak lupa, kita bacakan lagi. Jika di kelas misalnya berbagi sama teman, jika kita mempunyai pensil lebih dari satu, kita pinjamkan kepada teman, seperti itu. Jadi kita kembalikan ke kesepakatan kelas dan tidak ada dari guru itu tidak menghakimi ya. Jadi bu guru tidak langsung, ayo langsung dipilih saja temannya, langsung marah-marah seperti itu. Jadi kita dengan langkah-langkah mendekati anak supaya tumbuh dalam diri anak itu adanya
kesadaran diri atas kesalahannya. Oke. Next. Ini video untuk terakhirnya. Jadi apa yang harus dilakukan anak setelah dia tahu, oh kesepakatanku di awal seperti ini, jadi apa yang harus aku lakukan? Tadi aku sudah berbuat salah, menyesal. Kemudian dia berusaha untuk minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Oke, teman-teman. Nah, di sini tujuan akhir kita. Apa sih tujuan akhir kita dari pembelajaran hari ini? Apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari pembelajaran hari ini kita berawal dari kesepakatan bersama anak, kemudian kita bacakan kepada anak, kita beritahu pada anak, kita tempel di dinding, dan nanti jika anak melakukan kesalahan dari kesepakatan itu, maka anak nanti akan kita lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi, dengan didekati anak. Kita cari tahu alasannya, dan akhirnya kita akan berusaha membantu anak dalam memperbaiki kesalahannya. Oke? Ada yang bagaimana teman-teman, sudah paham atau belum? Sampun? Oh, sampun, alhamdulillah. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadzah Ivaniati SPD yang telah memberikan materi pada pagi hari ini tentang berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Monggo kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Di sini saya akan bertanya tentang paradigma baru. Berilah contoh pembelajaran dengan paradigma baru. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mau langsung dijawab apa langsung
ada pertanyaan lagi? Monggo, oke, Gus Ira. Terima kasih, langsung saja ya Gus. Pertanyaan saya, seperti apakah ilusi guru dalam mengontrol murid? Oke, terima kasih Gus Ira. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu contoh pembelajaran dengan paradigma baru, dan pertanyaan yang kedua, seperti apakah ilusi guru dalam mengontrol murid? Untuk menjawabnya kami persilahkan kepada Ustadzah Ifaniati SPD. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi untuk contoh dalam pembelajaran paradigma baru, kita sudah tahu ya teman-teman ya, apa yang akan kita rubah teman-teman? Dari sesuatu respon, stimulus respon yang biasa kita lakukan, itu akan kita rubah ke teori kontrol. Misalnya dulu yang kita selalu mengontrol anak, selalu kita atur anak. Nah, kita rubah. Kita sebagai fasilitator di sini. Oke? Kita mendampingi anak, kita minta pendapat anak. Apa yang kita sekarang mau main apa teman-teman? Kita sekarang mau belajar tentang menanam. Terus teman-teman mau menanam apa ya? Apa mau menanam cabai, kangkung, seperti itu. Jadi sesuai dengan minat anak. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang ilusi guru mengontrol murid. Tadi sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi selama ini kita sebagai guru selalu mengontrol murid. Jadi tidak sesuai dengan keinginan anak, kebutuhan anak. Walaupun memang sekarang itu kurikulum merdeka, tapi tidak harus, ya silakan udah main bebas saja. Apa betul seperti itu? Betul tidak? Tidak, harus tetap dibimbing. Jadi kita di awal kita harus membimbing anak dulu, tidak langsung bebas, sudah langsung main. Sudah main saja teman-teman, main di luar aja, main bebas, sudah. Itu namanya kan kita merdeka belajar. Itu belum tepat ya. Walaupun merdeka belajar, tapi tetap ada tuntunan dari guru. Guru harus tetap sambil menuntun. Tapi ini bukan berarti guru itu mengontrol murid. Guru tetap mendampingi, membimbing, mengarahkan. Apalagi kita untuk anak usia PAUD, usia dini kan belum bisa ya. Seperti anak SMP atau SMA itu belum bisa seperti itu. Oke? Seperti itu. Atau mungkin ada yang lain mau menambahkan? Tidak ada? Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustadzah Ifaniati SPD. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu refleksi. Monggo Ustadzah yang bisa memberikan refleksi pada kegiatan hari ini, kami persilahkan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan refleksi. Materi yang disampaikan hari ini, Masya Allah luar biasa. Yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya belum pernah mendengar seperti itu tadi ada segitiga restitusi, sekarang jadi tahu. Ilmu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini memang benar-benar ilmu yang bermanfaat. Semoga kedepannya bisa diterapkan di lembaga dan diterapkan oleh semua guru sehingga anak-anak benar-benar merdeka belajar, bisa mencapai tujuan menjadi peserta didik yang mengcover profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadzah Eti SPD. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan untuk refleksi pada kegiatan hari ini? Monggo yang lain.
Bu Sestri? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah materi yang sangat bagus. Semoga bisa diterapkan ustazah semua sehingga menjadikan PAUD Kitik Insan Harapan ini menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya itu ustazah sebagai kontrol, sekarang menjadi fasilitator, di mana anak itu merdeka belajar. Jadi anak tidak merasa terpaksa, sukanya disuruh-suruh atau gitu. Dan sekarang lebih membebaskan kepada minat anak, dan guru hanya sebagai fasilitator. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Istri Utami SPD atas refleksi pada kegiatan ini. Mungkin ada yang lain Ustazah? Sudah? Alhamdulillah. Semoga kegiatan pada pagi hari ini tentang berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membersihkan halaman. Membuang sampah di mana? Di tempat sampah, pintar. Terus yang kedua ini tadi ngapain ya? Pakai sepatu sendiri, terus gendong tas sendiri. Siapa yang sudah hebat? Pintar. Terus yang ketiga apa ini teman-teman? Sama-sama bareng-bareng ya teman-teman ya. Oh, berbagi. Boleh tidak rebutan? Tidak, mainnya